Cek, cek, cek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam volume perkuliahan daring mata kuliah pemrograman web ya. Jadi ini adalah kelas A ini ya. Ya, kelas A. Jadi sekarang kita sudah masuk ke pekan ketujuh ya. Itu artinya pekan depan itu sudah masuk ke ujian tengah semester ya. Jadi kemarin di pekan ke 5 dan 6 ya. Ini saya beri mode asinkron. Jadi ada modul yang saudara kerjakan secara mandiri ya. Ada dua modul yaitu akses basis data dan implementasi CRUD ya. Jadi ini kelas A. Ya, jadi mayoritas ya sudah mengerjakan modulnya ya. Jadi di mana di dalam modul itu ada pertanyaan yang tersembunyi ya. Jadi pertanyaan tersembunyi ini hanya ada satu saja yang perlu saudara jawab. Kita lihat ya. Untuk yang pertama tentang akses basis data ini ya. Apa itu pertanyaan tersembunyinya ya? Kita lihat ini ada gambarnya nih ya, menarik sekali ada gambarnya. Ya, ORMO koneksi ya. Oke. Ini definisi basis data bukan ya. Jadi beberapa sudah menjawab dengan benar ya, menemukan pertanyaan dengan benar tapi ada yang belum ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu ini ya, method get all nih ya. Jadi method get all dijadikan statik ya. Alasannya apa gitu kan ya. Kita lihat pekerjaan dari saudara Muhammad Irsyad Sati ya. Jadi apa kira-kira pendapat ya mengapa method get all ini dijadikan statik ya? Jadi supaya dapat memanggil tanpa repot-repot membuat instan dari kelas ya, betul ya. Kalau dia metodenya statik ya kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat instan karena dia memanggilnya di level kelas ya. Jadi kalau kita lihat di source code-nya ya, jadi di sini saya sudah mengunggah source code-nya ya, kode sumber saudara bisa download di sini dalam bentuk zip ya. Di sana kalau mungkin saudara ketika mengerjakan modul itu masih bingung atau ada error ya, error yang belum bisa diselesaikan atau belum ada resolusinya ya, saudara bisa download kode sumber ini nanti bisa saudara lihat di sana hasilnya ya. Ini versi finalnya versi CRUD ya. Mungkin yang di modul misalnya SQL untuk membuat tabel itu sepertinya salah ya. Kalau dijalankan itu error itu. Karena itu kemarin hasil ekspor ya dari tabel ke SQL ya, sehingga muncul eh, sesuatu yang tidak diperlukan ya. Misalnya alter table itu kan tidak perlu ya. Itu sudah saya perbaiki di kode sumber ini. Jadi kita kembali ke masalah di uh, method get all ya. Jadi mengapa method get all itu kok dia statik ya? Nah di sini ya, method get all ini dia statik ya. Alasannya apa gitu kan? Jadi method get all dia berada pada kelas peserta ya. Tujuannya apa di sini? Untuk menghasilkan daftar peserta. Jadi dia ketika dipanggil nanti dia akan mereturn suatu array ya
yang berisi instance dari peserta atau instance dari semua peserta yang terdaftar ya. Dan ini menggunakan static method ya. Jadi jawabannya mungkin bervariasi ya antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain ya, dengan sudut pandang yang mungkin berbeda ya. Dan jawaban itu bisa jadi semuanya benar ya. Kita lihat lagi misalnya ini ya. Metode get all dijadikan statik dikarenakan dengan melakukan deklarasi statik maka kita dapat melakukan pemanggilan atau penggunaan function tersebut secara langsung ya. Penggunaan menggunakan double colon ya. Ya jadi kurang lebih sama ya di sini alasannya bisa secara langsung tanpa membuat instance dari peserta gitu ya. Method get all berjenis statik tidak perlu melakukan pemanggilan objek secara berulang-ulang ya. Jadi kita tidak manggil objek ya, kita memanggil kelas ya nanti ya. Lebih mudah mencetak nilai seperti itu kan tidak ada menginstansiasikan ya. Jadi kaitannya dengan instansiasi ya. Ya saya kira itu ya gambaran umumnya mengarah ke jawaban yang tunggal ya, yaitu supaya tidak perlu melakukan instansiasi gitu kan ya. Nah sekarang kalau ini misalnya ini saya ganti ya, ini tidak saya jadikan statik tapi saya hilangkan kata kunci statiknya. Ini berarti method get all sekarang berubah ya, dia menjadi instant method ya, method yang dapat dipanggil ketika dia berupa instant ya, bukan berupa kelas ya. Kalau ini dihilangkan statiknya itu kira-kira ada efek apa? Ada efek apa tidak ya? Dari sisi program itu ada efek apa tidak? Apakah programnya tetap bisa berjalan atau mungkin programnya error atau bagaimana, mungkin ada yang tahu ya. Coba kita jalankan ya, ini aplikasi dari contoh yang kemarin ya. Jadi ada seperti ini ya. Ini adalah halaman indeks ya. Di sini sudah ada 3 data ya. A peserta 1 dan peserta 2. Kita hapus semua dulu ya. Jadi kita tambah dari awal peserta 1. Kemudian kita tambah lagi ini peserta 2 ya. Peserta 2. Nah, di sini kan muncul daftar peserta ya. Daftar peserta 1 dan peserta 2, di mana daftar peserta itu dia dilayani oleh metode get all tadi mana? Ini. Metode get all ya, baris 43 ini ya. Metode get all ini dia melayani pengambilan data peserta yang tersimpan di database ya. Kita lihat ya, statiknya kita hilangkan ya di sini ya. Statiknya kita hilangkan, kita jalankan, tidak ada pesan apapun ya. Kalau kita kasih statik di sini, dia berubah menjadi static method ya. Kita refresh ya, tidak ada bedanya ya. Nah, terus kenapa kita sulit-sulit tuliskan statik di sini? Kenapa kok nggak gini aja, lebih simpel gitu kan ya? Tentu ada alasan tersendiri ya. Jadi kenapa kita repot-repot tuliskan statik di sini? Kalau ini kita hapus statiknya ya. Ketika metode get all dipanggil ya, kita lihat dia dipanggil di mana? Dia dipanggil di index ya. Dia dipanggil di index.
Kita buka indeks ya, di sini ada pemanggilan terhadap get all ini ya. Nah, ini menggunakan titik dua kali ya untuk atribut yang statik ya, atau metode yang statik. Jadi untuk mengakses yang statik itu dia menggunakan titik dua get all. Nah, di sini muncul peringatan ya di IDE, non-static method should not be called statically. Jadi seharusnya tidak dipanggil secara statically ya. Karena di sini get all kita ubah menjadi non-static ya. Jadi kalau non-static cara manggilnya adalah kita bikin instance-nya dulu ya. Misalnya $peserta sama dengan new peserta ya. New peserta kita masukkan atributnya untuk konstruktor ya. Emailnya misalnya mail@mail.com. Kemudian namanya misalnya name misalnya ya. Namanya name. Jadi ada sebuah objek yang harus kita buat dalam rangka untuk memanggil metode get all ya. Jadi kemudian kita bisa memperoleh daftar peserta ini. Kita peroleh dari objek peserta ya. Jadi $peserta, kemudian kita mintai dia get all ya, ada di sini get all. Nah, ini yang akses yang betul ya. Di sini nggak ada keterangan dia errornya nggak ada ya, atau nggak ada notifikasinya di sini. Karena kita memanggil fungsi instance melalui objek atau melalui instance ya. Tapi kalau yang di baris ke-11, nah ini ada komplainnya dia di IDE. Karena kita memanggil non-static method dengan cara static ya. Tapi di sini saudara bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa dalam PHP itu metode non-static bisa dipanggil secara static ya. Kalau di Java mungkin tidak bisa ya, di Java mungkin akan muncul error ya. Tapi di PHP dia masih bisa, non-static dipanggil secara static. Jadi kalau dari sisi program tidak ada bedanya ya. Saudara mau bikin static atau non-static itu nggak ada bedanya. Tapi kalau kita bicara lebih jauh lagi tentang desain ya, object oriented design, rancangan ya yang baik ya, tentu saja kita terlepas dari program itu berjalan apa tidak ya. Jadi kita membuat program itu bukan sekedar bisa jalan gitu kan ya, tapi kita harus mendesain dengan baik gitu ya. Kalau kita hanya sekedar jalan saja, nanti repotnya ketika melakukan maintenance ya, ketika ada error, ketika nambah fitur baru, ketika ganti programmer ya, itu nanti akan ada kesulitan nanti di belakang ya. Tapi kalau kita desainnya sudah baik, maka keberlanjutannya lebih mudah ya. Jadi mengapa kita menggunakan static di sini ya? Jadi mengapa ini harusnya bukan seperti ini, tapi menggunakan static gitu. Ini kaitannya dengan konsep object oriented ya. Yaitu suatu objek itu dia terdiri dari atribut dan metode ya, yang tergabung dalam satu kesatuan yang disebut dengan enkapsulasi gitu kan ya. Jadi dalam enkapsulasi itu ada atribut, ada metode dibungkus dalam satu kesatuan. Metode dalam konsep object oriented itu dikenal dengan istilah responsibility ya, atau tanggung jawab dari kelas atau objek tersebut ya. Jadi kalau kita bicara tentang kelas peserta ya, apa saja responsibility dari peserta? Responsibility dari peserta misalnya apa saja? Kita tanya ke peserta, namamu siapa ya? Kalau kita tanya namamu siapa, yang jawab adalah peserta ya. Jadi dia di sini misalkan get nama misalnya. Ini adalah instance method ya. Alamat emailmu apa? Instance method ya. Tapi kalau kita bertanya siapa saja pesertanya, kalau kita tanya siapa saja pesertanya, kita tanyanya biasanya bukan ke pesertanya ya, karena pesertanya nggak tahu, dia hanya tahu dirinya sendiri. Kita tanyanya mungkin ke panitia ya, atau ke penyelenggara yang menyelenggarakan proses
pendaftaran rapid test di sini ya. Jadi karena ini bukan tanggung jawab dari peserta ya, dia levelnya bukan tanggung jawab dari instance, dari peserta, objek pesertanya, maka kita harus cari alternatif lain ya. Alternatif lain misalnya kita bikin kelas baru di sini ya. Kita bikin kelas kelas baru namanya panitia misalnya, kelas panitia. Panitia. Nanti responsibility-nya apa dia panitia? Panitia responsibility-nya salah satunya adalah get all peserta. Menampilkan seluruh daftar peserta. Kemudian menambah peserta, menghapus peserta itu bisa kita pindahkan ke panitia gitu ya. Atau kalau kita tidak ingin membuat kelas panitia, berarti kita bisa menggunakan static ini ya, static. Itu dianggap mungkin lebih baik ya, dalam sudut pandang tertentu dianggap lebih baik kita melakukan seperti ini. Jadi berkaitan dengan responsibility. Jadi kalau kita tanya daftar peserta itu kayaknya kurang pantas ya kalau kita tanyanya ke peserta, tapi kita tanyanya ke pihak lain ya. Atau kalau kita tidak membuat kelas lain ya kita jadikan dia static ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi dalam proses desain ini kita mengambil keputusan ya, apakah ini statik atau non statik gitu kan ya. Jadi kaitannya setiap objek atau kelas itu dia memiliki responsibility ya, di mana responsibility-nya itu kira-kira relevan atau tidak ya dengan kelasnya itu ya. Kalau relevan ya kita jadikan instance method ya. Tapi kalau agak tidak relevan kita bisa pertimbangkan apakah dijadikan statik ya atau bikin kelas baru ya yang nanti khusus terdedikasi untuk responsibility tersebut gitu ya. Jadi itu adalah keputusan desain ya. Jadi apakah itu salah kalau misalkan saya hapus ini menjadi non statik ya? Apakah ini salah? Tidak ya. Ini juga benar ya, boleh. Tergantung pengambil keputusan atau seorang desainernya atau programmernya ya. Seperti ini pun tidak masalah ya. Tergantung keputusan yang diambil. Jadi ini bisa statik, bisa non statik. Itu terserah. Jadi dalam desain itu ya tidak ada benar salah ya, tapi semua itu ada konsekuensinya masing-masing gitu aja. Jadi itu yang pertama ya tentang statik ya. Jadi karena mungkin di sini dianggap bukan tanggung jawab dari peserta, akhirnya kita jadikan dia statik ya. Kemudian kita beralih yang ke nomor 2 sekarang ya, tentang CRUD. Ini soalnya lebih sederhana ya. Untuk yang modul CRUD ini hanya menyebutkan turunan ya dari MVC ya. MVC itu diturunkan ya, maksudnya dia melahirkan pattern lain yang terinspirasi oleh MVC ya. Ya ini ya, jadi ini salah satu contoh jawaban ya. MVC diturunkan menjadi beberapa pattern, misalnya di sini ada MVP ya, model view presenter, kemudian ada MVVM, model view model lah. Kalau saudara membuat aplikasi Android ya, biasanya nanti saudara akan menggunakan MVVM ya. Kalau aplikasi web, biasanya yang banyak adalah MVC ya. Jadi ada berbagai macam desain pattern yang merupakan turunan dari MVC. Mungkin ada yang tahu ya desain pattern itu sebenarnya apa sih ya? Kenapa kok muncul istilah desain pattern? Kalau kita terjemahkan dia artinya pola perancangan ya. Suatu pola itu dia kan sifatnya apa pola itu? Dia sifatnya berulang ya. Sifatnya berulang. Jadi desain pattern itu ya sebuah solusi yang bisa kita tiru kan ya. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu masalah, biasanya programmer lain itu sudah pernah menghadapinya terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak bikin solusi baru, tapi kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh
programmer-programmer yang sebelumnya. Jadi solusi yang berulang yang bisa dipakai berulang-ulang itu akan membentuk namanya pola ya atau pattern. Jadi di sini untuk membuat aplikasi web kita disarankan menggunakan pattern MVC ya. Mengapa kita menggunakan MVC? Nanti kita lihat di pembahasannya ya. Jadi itu ya. Jadi rata-rata di sini jawabannya adalah MVP dan MVPM ya. Sebenarnya masih ada yang lain ya. Ini ada apa? HMVC ya dan lain-lain. Kalau composite dan strategi ini penyusunnya ya biasanya ya. Bukan turunan tapi dia digunakan untuk menyusun MVC. Jadi MVC itu di dalamnya ada composite, ada strategi, mungkin seperti itu. Ya, jadi itu ya terkait dengan pembahasan dari soal tersembunyi yang kemarin ya. Jadi untuk materi kita pada siang hari ini kita mundur lagi ke belakang ya tentang lebih ke teori fundamentalnya terkait dengan yang telah saudara kerjakan yaitu formulir dan akses basis data ya. Jadi untuk subcapaian pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Jadi diharapkan saudara mampu menerapkan pengiriman data ya. Pengiriman data melalui HTML form dengan metode get dan post. Kemudian mampu menerapkan konsep validasi formulir pada sisi klien dan server dan mampu mengakses data pada basis data ya. Ini yang pertama tentang HTML form ya. HTML form itu apa? Dia adalah elemen yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dikirim atau dimasukkan oleh user ya. Jadi contohnya adalah ini tampilan dari Philcom Apps ya. Jadi ketika akan login ke Philcom Apps, tampilannya seperti ini, saudara diminta untuk mengisi username dan password ya. Kalau kita lihat skripnya itu ada di sebelah kanan ya. Jadi kita bisa lihat elemennya yang paling luar adalah form ya. Form itu dia semua ini ya. Kemudian ada atribut action merujuk kepada suatu URL di sini ya. Jadi action ini apa? Action ini adalah ketika tombol submit diklik ya. Tombol submitnya di mana kita lihat di sini ada submit ya. Sign in berarti tombol submitnya adalah ini ya. Ketika sign in ini diklik maka form akan ngirim ke Philcom UBACID _out_logon ya. Dia ngirimnya dengan cara apa? Dengan cara post ya. Metodenya di sini post ya. Apa saja yang dikirim? Yang dikirim adalah elemen input yang ada di dalam form ya. Di sini ada 2 input ya. 1, 2 ya. Jadi ini yang 1, ini yang 2. Yang 1 adalah username, yang 2 adalah password ya. Jadi ketika dikirim dengan metode post ya, maka dia akan mengirim 2 data ya. Jadi di sini kalau kita ilustrasikan, ini usernya. Ketika dia mau login ke Philcom ya, Philcom Apps, maka dia akan mengirim username dan password ya. Dia kirimkan. Mengirimnya dengan metode post ya. Ketika sampai di server, data username dan password itu akan ditangkap dalam bentuk variabel ya. Jadi oleh server dia akan ditangkap dia. Dia akan ditangkap sebagai variabel $_post ya. Karena menggunakan metode post. Kemudian $_post itu adalah suatu array ya. Array asosiatif sehingga dia ada key-nya. Untuk yang username, key-nya adalah username. Kemudian untuk yang password, key-nya dia password ya. Jadi yang ditangkap oleh server, oleh PHP, nanti bentuknya adalah suatu array asosiatif. Jadi kalau saudara melihat ada tanda $_ ya, itu dalam PHP dikenal dengan istilah super global array ya. Jadi ada super global array. Contohnya $_post ya. Kemudian ada lagi $_get kalau kita menggunakan metode get ya. Ada lagi $_session nanti kita bahas di
pertemuan tentang state ya. Ada lagi $_cookies dan lain-lain. Jadi itu adalah bagian dari super global array ya. Kenapa dia dikatakan super global ya? Karena dia bisa diakses dimanapun ya. Jadi variabel itu dia bisa diakses dimanapun. Dan dia selalu berupa array ya. Array asosiatif. Jadi ada key-nya di sini ya. Semua ini ada key-nya. Kalau saudara masih ingat ya, dalam PHP itu lingkup variabel kan ada dua ya, lokal dan global ya. Variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi. Variabel global hanya bisa diakses di luar fungsi, kecuali kita menggunakan kata kunci global kan ya. Jadi di sini ada lagi satu lagi namanya super global ya. Dia bisa diakses dimanapun, di luar fungsi bisa, di dalam fungsi juga dia bisa ya. Jadi dimanapun dia bisa diakses, sehingga dia namanya super ya, super global ya. Jadi kenapa dia di sini ada username dan password? Karena ngirimnya username dan password ya. Kalau di dalam form dia masuk ke dalam atribut name ya, name. Jadi nanti dia nama variabelnya itu ngikut dari nama atribut name-nya ya. Kemudian bentuk dari isiannya itu ngikut pada type-nya ya. Type ini. Kalau dia teks berarti dia ya dalam bentuk teks biasa. Kalau password berarti dia bentuknya nanti yang biasanya bulat-bulat gitu ya, yang tidak bisa dibaca oleh orang lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk formulir ya. Ini elemen-elemen form ya, ada input, label, button, select, text area ya. Kemudian ada radio button, ada checkbox dan lain-lain ya. Jadi elemennya banyak, saudara bisa eksplorasi sendiri ya. Kemudian terkait dengan validasi ya, ini sangat penting sekali ya. Karena apa? Karena kita mendapat input dari eksternal kan ya, dari pihak eksternal, dari orang lain. Jadi kalau ada isian misalnya email, kemudian di sini diisi dengan data lain misalnya ya. Email kita isi Malang misalnya ya. Ini kan data yang tidak valid ya. Ini yang tidak kita kehendaki ya. Kita inginnya email diisi dengan alamat email yang benar kan ya. Misalnya email misalkan saya @mail.com, katakanlah seperti itu ya. Ini yang kita harapkan, yang ada formatnya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mencegah data ini masuk ke server ya? Harus kita tangkal kan ya. Kita ingin servernya datanya bersih ya, sesuai dengan peruntukan ya. Jadi kita perlu melakukan validasi ya. Jadi pada formulir itu divalidasi dulu. Memvalidasinya bisa dari sisi klien dan bisa juga dari sisi server ya. Jadi kita lihat di sini contohnya validasi alamat email yang sederhana ya, yang banyak digunakan. Jadi validasi email pada sisi klien kita bisa menggunakan atribut type email ya. Kalau kita menggunakan atribut type email, nanti otomatis web browser akan melakukan validasi. Ketika inputnya bukan email, dia akan menolak ya. Tapi kalau sudah benar penulisannya, dia akan masuk ya. Kemudian kalau bagaimana untuk yang sisi server ya? Kalau menggunakan PHP, kita bisa menggunakan fungsi filter var ya. Filter var kemudian kita masukkan parameter dua string ya, string yang kita compare ya, kita perbandingkan. Yang pertama adalah email yang akan kita cek ya. Kemudian yang kedua adalah suatu konstanta bawaan dari PHP ya, namanya filter_validate_email. Nanti otomatis kalau formatnya sudah benar, dia akan return true. Kalau salah, dia akan return false ya. Itu yang ada di sisi server ya. Jadi ada dua alternatif ya, kita bisa di client, bisa di server. Nah ini ada pertanyaan sekarang ya. Jadi kita pilih mana ya? Apakah di sisi client saja? Apakah di sisi server saja? Atau di dua-duanya ya, sisi client dan server. Ini kalau saudara disuruh milih ya,
atau saudara disuruh mengambil keputusan ya, saudara sebagai desainer, sebagai analis atau sebagai programmer mengambil keputusan ya, saudara pilih yang mana? Validasinya itu dikasih cukup di klien saja atau cukup di server saja atau pasang double ya, klien dan server. Ini kira-kira mana yang saudara pilih ya? Silakan, mungkin ada yang ingin berpendapat ya. Jadi kira-kira yang mana ya? Silakan Mas Christian Arthur ya. Izin menjawab Pak, untuk Iya. yang validasi saya memilih yang server Pak. Karena kalau yang di HTML itu bisa diinspek elemen terus diganti sendiri Pak. Tuh, Pak. Di server ya. Oke, ya bisa apa, kalau yang di klien bisa diinspek elemen ya. Jadi Iya Pak. bisa ditembus gitu ya. Mudah ditembus. Jadi kita lihat di sini. Katakanlah kita ingin meloloskan A ini ya. Dengan nama A, ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan ya ini ya. A dan A ini kalau kita daftar di sini, kena dia. Kena validasi oleh web browser. Kenapa? Karena email di sini dia tipenya adalah email ya. Kalau kita lihat di source code-nya, view tambah peserta ya di sini ya. Ini dia type-nya email ya, untuk yang email. Type-nya email. Jadi ini bisa kita tembus ya dengan cara menggunakan inspect element ya. Jadi di sini kita pilih elemen yang akan kita manipulasi ya. Nah, di sini ada source code-nya. Nah, ini ada input type email. Jadi yang mengakibatkan dia keblokir itu ya ini ya, type email. Jadi harus kita manipulasi di sini secara on the fly. Email kita ganti dengan teks misalnya ya. Ketika email kita ganti dengan teks. Nah, ini nanti yang email sekarang bukan email lagi. Validasinya sudah mati di sini ya. Kalau kita klik daftar, hilang tadi notifikasinya. Tembus ya. Jadi muncul satu data yang tidak sesuai dengan harapan kita ya. Ini yang data yang noise-nya mungkin ya, data yang tidak kita inginkan. Jadi tadi kalau menurut Mas Christian Arthur ya, itu cukup di server saja ya. Karena alasannya itu tadi bisa ditembus ya. Ada yang punya pendapat lain enggak selain yang di server saja? Atau mungkin pendapatnya di klien saja? Apakah ada? Kayaknya kalau klien saja enggak ada ya kayaknya ya. Karena bisa ditembus ini ya. Sudah ketembus, jadi ya kalau hanya klien saja kayaknya sia-sia ya, sia-sia. Tapi kalau di server saja masih bermanfaat validasinya karena hampir tidak bisa dibobol ya, hanya hacker-hacker yang tertentu saja mungkin yang bisa tembus ya. Nah, mungkin apakah ada yang punya pendapat lain, misalnya kita pasang double ya di klien dan di server mungkin. Apakah di antara mahasiswa di sini ada yang punya pendapat kita pasang dua? Ya, Mas Dava Daniswara. Silakan Mas. Nah, izin menjawab Bang. Iya. Kalau misalnya kita pasang dua, mungkin manfaatnya itu ini ya. Kalau misalnya user pengguna itu salah masukin info, dia nggak perlu tunggu respons dari server untuk bilang kalau apa yang mereka masukin itu salah gitu. Jadi tinggal dari sisi usernya aja, oh ini bukan email gitu. Jadi nggak perlu buang-buang sumber daya lah kita bilang. Iya. Jadi saya sepakat juga ya dengan pendapat dari Mas Dava. Jadi kenapa kalau kita lihat konsekuensinya, ini konsekuensi dari kita memilih sesuatu ya.
kalau kita hanya klien saja, konsekuensinya dia apa? Dia klien ini sifatnya dia lemah ya, mudah ditembus ya. Kalau server itu dia lebih kuat ya, security-nya kuat ya. Tapi di sisi lain, tadi ini sudah disebutkan oleh Mas Christian tadi ya. Kemudian di sisi lain ada sisi lain, yaitu performa ya. Dari sisi performa, kalau kita letakkan di klien, maka performanya jauh lebih cepat karena kita tidak tergantung dengan jaringan internet atau server yang jaraknya ribuan kilometer ya. Jadi sisi klien ini jauh lebih cepat ya, karena dia dieksekusi secara lokal ya. Tapi kalau di sisi server itu cenderung lebih lambat ya, lebih lambat karena dia remote ya. Ada proses yang tidak di tempat yang sama. Jadi di sini ada trade off ya. Kita ingin sesuatu yang cepat tapi mengorbankan security, atau kita ingin sesuatu yang strong, yang kuat ya, tapi kita mengorbankan performa. Kita inginnya tidak ingin keduanya ya. Jadi solusinya apa? Solusinya kita pasang double ya. Jadi dengan memasang double ini di dua sisi, maka kita harapannya dapat menghasilkan sistem yang selain cepat dia juga kuat ya. Jadi kalau dia cepat, artinya apa? User experience akan meningkat kan ya. Kita menggunakan aplikasi yang responsif kan ya, nggak nge-lag aplikasinya, tidak delay ya. Itu kan lebih senang kita ya. Kita klik secara instan ada respon. Beda dengan kita klik putar-putar dulu dia, baru ada respon, itu kan kayaknya nggak enak ya. Menunggu itu kan sesuatu yang bisa mengurangi experience ya. Jadi kalau kita bicara dari sisi klien, itu dia lebih ke arah UX-nya ya, user experience yang kita kejar ya. Experience-nya terjaga karena proses validasinya cepat ya, instan ya. Tapi kalau dari sisi server, kita lebih ke arah sisi satunya, yaitu security ya. Kemudian integrity ya, atau integritas data ya. Jadi kita pastikan bahwa email ya, yang masuk email ya, nama ya nama, kemudian NIM ya berarti harus NIM yang formatnya betul ya, NIK berarti harus kita validasi juga. Jadi itu terkait dengan integrity ya. Jadi jangan sampai email kemasukan data nama kota, itu kan integritas datanya perlu dipertanyakan ya. Jadi ada dua ini ya, ada dua sisi yang kita pasang, jadi ini lebih dianjurkan ya. Tapi kalau hanya di sisi server saja boleh ya. Jadi tidak masalah kalau di server saja juga masih oke ya. Yang paling bahaya itu kalau yang di klien saja ini ya. Ini yang tidak disarankan ya. Ini masih oke, ini yang paling oke yang dua sisi. Jadi nanti saudara mungkin bisa mencoba ya, dilengkapi di program yang kemarin itu, yang CRUD, saudara tambahkan validasi sisi server ini ya. Tambahkan fungsi, nanti kalau dia error, formatnya salah, dikasih tampilan atau keterangan formatnya salah ya. Jadi ini terkait dengan validasi. Tapi kalau kita bicara tentang email itu kan biasanya tidak sekedar begini ya, tidak sekedar format penulisan ya. Kadang-kadang ada email yang ngacu juga kan ya. Misalnya email zzz@z12z12.ccc misalnya gini. Ini kan secara format betul ya, tapi kan fiktif ini emailnya. Jadi ini juga jadi masalah ya seperti ini. Mungkin ada yang tahu solusinya gimana kalau yang model-model gini ini. Biasanya kita kalau model ini kita menggunakan jasa pihak ketiga ya, ada web service ya. Kita bisa menggunakan web service, API ya, web service atau API. Nanti dia dimasukkan dulu ke web service-nya untuk dicek ya, apakah emailnya itu palsu atau email menggunakan email yang tanpa tuan itu ya. Misalnya mailinator.com itu kan kita bisa pakai email tanpa kita registrasi dulu ya, sekali pakai ya. Itu juga biasanya bisa kita filter dengan menggunakan jasa dari web service atau API. Jadi ini terkait validasi ini yang memang cukup penting ya dalam form itu. Kemudian kita beralih ke HTTP method ya. HTTP method di sini adalah get dan post ya. Jadi sebenarnya selain get dan post itu ada head ya,
ada put, ada delete. Ini adalah HTTP methods ya, macam-macam ya. Tapi kenapa di sini kita hanya belajar 2, get dan push, itu karena web browser itu hanya support 2 metode ini saja. Hanya support get dan push saja. Sedangkan ini dia defaultnya nggak support ya. Mungkin harus menggunakan JavaScript ya. Jadi kita fokus pada get dan push ya. Nah, kita lihat kalau get itu seperti apa. Kalau get itu berarti kita mengirim data kan ya. Mengirim data. Datanya ada di mana? Datanya ada di URL ya. Jadi kalau get itu datanya ada di URL. Jadi misalnya localhost, tanda tanya, nama sama dengan AA gini ya. Kemudian localhost, tanda tanya, nama sama dengan BB misalnya. Ya ini adalah get ya. Jadi getnya itu ada yang di sini ya. Adalah yang di sebelah kanan. Nama variabelnya nama, value-nya AA. Nama variabelnya nama, value-nya BB. Itu adalah data yang dikirim melalui get ya. Dia muncul di URL ya. Karena dia muncul di URL, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang di sini ya. Jadi request dapat di cache ya. Dapat dimasukkan ke dalam cache ya, atau dalam temporary file ya. Kemudian request akan tersimpan di dalam browser history ya. Jadi kalau kita melakukan 2 request ini, AA dan BB, nanti di history kita web browser itu muncul nanti ya, AA dan BB ya, karena dia URL yang berbeda. Karena URL-nya berbeda, maka dia bisa di bookmark ya. Kita bisa membookmark request yang pertama dan request yang kedua. Kemudian karena datanya ada di URL ya, muncul di sini, maka disarankan tidak pernah digunakan untuk mengirim data yang sensitif ya. Jadi kalau ada tanda tanya, password sama dengan apa ini bahaya sekali ya. Jadi jangan sampai ngirim password melalui get ya. Kemudian karena dia menggunakan URL sebagai media untuk mengirim data, maka dia memiliki batasan panjang ya. Jadi URL itu maksimal berapa karakter gitu ya. Sekian karakter saya enggak tahu ya. Jadi silakan di googling ya. Kalau karakternya sudah habis ya sudah dia. Dia enggak bisa untuk ngirim dalam jumlah yang besar. Misalkan saudara ingin mengirim artikel blog ya. Di mana artikel itu dia terdiri dari beberapa paragraf ya, dengan ribuan karakter mungkin ya. Itu pasti tidak akan bisa dikirim dengan get ya, karena URL itu punya batas maksimal panjangnya ya. Kemudian get ini hanya digunakan untuk merequest data ya, tidak digunakan untuk modifikasi. Jadi untuk mengambil data saja. Jadi kalau kita lihat interaksinya di sini antara klien dan server ya. Jadi dia get URI atau URL ya di sini ya. Get URL. Jadi datanya sudah ada di URL-nya ya. Kemudian server memproses, mengirimkan status dan data. Ini yang get ya. Kemudian yang push ya. Kalau push, data di request header ya. Oh, request header. Request body, maaf ya. Dia masuk di dalam bagian request body ya. Jadi mungkin saudara masih ingat ada HTTP message kan ya. Jadi komunikasi antara klien dan server itu melalui HTTP message, di mana HTTP message itu ada header dan ada body ya. Jadi untuk yang HTTP push itu dia datanya ada di sini ya. Datanya ada di bagian body. Body dari request. Karena dia ada di bagian body dan tidak muncul di URL, maka URL-nya akan tetap ya. Jadi misalnya kita ada suatu URL, kemudian kita nge-push ke sana. Misalkan ini request 1, nge-push ke URL itu, request 2 nge-push, ya sama dia ke URL yang sama ya.
Misalkan ada 5 request post ya ke suatu URL, berarti 5 request itu dia tercatat dengan URL yang sama. Karena URL-nya sama, dia tidak bisa di-cache ya. Tidak bisa di-cache. Kemudian dia tidak muncul di browser history ya. Jadi kalau kita nge-push selama sebanyak 5 kali di sini, mungkin di history nggak akan muncul sama sekali karena post ya. Atau mungkin kalaupun muncul, hanya muncul satu saja ya. Karena URL-nya sama. Kemudian tidak bisa di-bookmark ya. Kita nggak bisa membookmark request pertama, kedua, ketiga karena dia sama semua alamatnya. Kemudian karena dia berada di request body, jadi request body itu bisa sangat panjang sekali ya, sampai tak berhingga sesuai dengan kemampuan dari storage-nya ya. Jadi kita tidak memiliki batasan dari panjang data. Jadi misalkan saudara mengupload file ya, video 1 GB, 2 GB ya bisa. Mengunggah artikel 1 buku juga bisa ya. Jadi tidak ada batasan panjangnya ya. Jadi itu adalah post ya. Jadi kalau kita lihat interaksinya di sini ada post URL ya di sini ya. Kemudian ada datanya di request body ya. Jadi kenapa di sini kok tulisannya URI ya? Mungkin ada yang bertanya ya. Ini URI kenapa bedanya apa dengan URL ya? Jadi URI itu kan Uniform Resource Identifier ya. Sedangkan URL itu adalah Uniform Resource Locator. URL itu adalah bagian dari URI ya. Jadi URI itu ada URL dan URN namanya. Uniform Resource Name ya. Jadi sebenarnya dalam pemrograman web, kalau ada yang bilang URI, itu biasanya sinonim dengan URL ya, dianggap sama ya. Jadi kita jarang menggunakan URN ya, yang banyak adalah URL. Jadi seperti itu ya, ini beda dari get dan post ya, dari sisi teknis ya. Kita belum bicara dari sisi fundamental ya, alasan kapan kita menggunakan get dan kapan kita menggunakan post itu perkara yang lain ya. Ini perkara teknis dulu. Ini contohnya untuk yang get ya. Untuk yang get, jadi pada dasarnya get itu kita membangun suatu URL ya. Jadi kita melakukan URL building ya. Membangun URL dengan format tertentu. Jadi kalau di sini ada contoh ya, di sini ada alamat URL get.html ya. Kemudian di sini ada input judul, maka kita bisa berekspektasi ya ketika kita klik cari dengan alamat yang sama di sini ke get.html, nanti jadinya adalah get.php ya. Ini alamatnya get.php. Maka nanti dia akan menjadi get.php. Kemudian tanda tanya judul sama dengan Jurassic Park sesuai dengan isian yang ada di sini. Jadi kita hanya memformat URL ya, nanti dari URL itu diambil oleh server ya. Jadi kalau menggunakan get, metodenya menggunakan get ya. Kemudian yang lain sama ya, tidak ada beda. Yang di server menggunakan super global array $_get ya. Jadi kalau kita lihat di contoh yang kemarin ada juga yang menggunakan get ya. Jadi kalau kita lihat di ini ya, kalau saudara perhatikan di bagian URL ya, di bagian URL terlihat di sini ada localhost _CRUD _index.php. Tanda tanya pesan sama dengan peserta berhasil ditambah ya. Jadi peserta berhasil ditambah ini adalah hasil dari variabel get yang kita ambil ya dari URL. Jadi intinya dia hanya memindah dari form ke URL ya untuk yang get. Jadi ini kalau kita ganti misalnya pesannya di sini, kita ganti dengan selamat siang misalnya ya. Kita ganti dengan selamat siang, kita enter ya. Dia berubah menjadi selamat siang ya. Jadi itu adalah get ya. Jadi dia hanya memanipulasi URL, kemudian dari URL ditangkap oleh server untuk ditampilkan dalam super global array $_get.
Kemudian kalau yang post, ini ya post. Jadi dia bisa kita lihat URL-nya tetap ya. Ini post HTML, ketika di post menjadi post.php ya. Di sini tidak ada ekornya ya. Jadi apapun itu kita masukkan Jurassic Park, nanti dia akan seperti ini. Kita masukkan Star Wars, nanti dia outputnya juga sama ya, post.php. Karena apa? Karena Jurassic Park dan Star Wars itu dia masuk ke dalam request body ya. Tidak muncul di sini di apa namanya? Di URL-nya. Jadi itu yang push ya. Mungkin kita bisa lihat ya di sini. Ini ya, kita tambah peserta. Nah, ini kita akan melakukan push ya. Kalau kita klik daftar ya. Jadi kita lihat elemennya di sini. Kita lihat di sini form action tambah.php, metodenya post ya. Nanti mengarahnya ke tambah.php. Jadi kalau kita hidupkan networknya sekarang ya, kita hidupkan networknya, kita masukkan email Agi UPSI ID misalnya, namanya Agi misalnya, kita klik daftar ya. Nah di sini kita lihat tambah.php ya, statusnya 302 ya, di redirect ya. Di mana dia muncul request body. Kita lihat apakah ada di sini atau masuk di payload ini ya. Iya, dia masuk di payload ini ya. Kalau di dalam Google Chrome dia request body disebut dengan payload ya. Jadi muncul di sini email Agi UPSI ID dan namanya Agi ya. Jadi saudara bisa lihat di bagian tab payload. Itu yang isinya adalah request body ya. Email dan nama ya. Jadi email dan nama. Dia nggak muncul di URL ya. Jadi itu yang post. Nah kemudian kapan kita menggunakan get atau menggunakan post ya. Jadi ini sebuah pilihan lagi ya. Ada dua alternatif ya. Jadi best practice-nya atau anjurannya kita menggunakan get itu untuk apa? Untuk mengambil data ya. Jadi misalnya kita mencari data, mencari film berdasarkan judul ya, itu kan pencarian ya. Pencarian data itu kita menggunakan get ya. Browse data juga menggunakan get. Jadi intinya untuk mengambil data. Kalau post ini digunakan untuk mengirim data ya. Jadi perbedaannya sudah jelas ya. Get mengambil, kalau post mengirim. Cirinya apa post? Dia mengakibatkan efek samping atau side effect yang terjadi pada server ya. Jadi misalnya apa? Dia mengakibatkan perubahan data pada server ya. Jadi bisa jadi datanya bertambah, berubah atau berkurang. Jadi tadi saya melakukan registrasi ya, email dan nama. Ketika saya klik daftar, otomatis jumlah peserta akan bertambah ya. Yang tadinya 3 peserta menjadi 4 peserta. Jadi terjadi efek samping bagi server ya. Jadi servernya berubah state-nya. State dari server berubah dari 3 data menjadi 4 data. Kalau kita menghapus berarti dia akan berkurang 1 ya. Jadi ada efek samping ya. Itu kalau menggunakan post. Tapi apakah ini bersifat absolut ya, mutlak ya? Tidak ya. Jadi ada kalanya saudara melanggar aturan ini atau anjuran ini ya. Jadi mungkin saudara boleh atau bisa jadi saudara menggunakan get untuk mengambil data atau untuk menghasilkan efek samping ya. Itu bisa saja. Jadi misalnya saudara butuh view count ya. View count atau jumlah berapa kali dia dilihat ya. Jadi ketika user ingin melihat sesuatu, dia mengirim request get kan ya. Nah ketika dia ditampilkan, itu artinya viewernya akan bertambah ya. Nah pertambahan viewer
itu kan diakibatkan oleh get kan ya. Kita melakukan get, akibatnya jumlah viewer meningkat. Jadi ada efek samping ya. Jadi kadang-kadang get juga bisa mengakibatkan efek samping juga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi get ini pada umumnya untuk mengambil data, kalau post ini pada umumnya untuk mengirim data. Jadi kalau daftar itu menggunakan post ya, tapi kalau mencari menggunakan get ya. Kemudian akses basis data ini kaitannya dengan penggunaan driver ya. Jadi saudara memilih ya, dalam PHP itu ada beberapa driver, ada yang MySQL namanya ya. Jadi nanti ini berisi fungsi-fungsi, namanya fungsi-fungsi MySQL underscore apa gitu ya. MySQL underscore apa. Kemudian ada juga yang MySQLi ya. MySQLi itu juga isinya fungsi-fungsi, dia MySQLi underscore apa gitu ya. MySQLi underscore apa. Kemudian ada lagi yang namanya PDO ya. Jadi di contoh kemarin saya menggunakan PDO ya. Kenapa? Karena PDO itu object oriented dan dia mendukung berbagai macam database ya. Kalau yang ini hanya MySQL saja ya. Atau MariaDB yang bisa didukung oleh konektor MySQL dan MySQLi. Kalau PDO dia tidak ya, dia sifatnya universal ini ya. Universal, kita bisa memilih menggunakan MySQL, kita bisa pakai Postgres ya, mau pakai Oracle dan yang lain-lain ya, karena dia sifatnya universal. Nah, bagaimana mekanisme koneksi ya? Database kita connect-nya menggunakan driver ya. Drivernya di sini menggunakan PDO. Nanti kita pilih menggunakan MySQL, Postgres, Oracle atau yang lain. Jadi itu yang mengakibatkan PHP di sini bisa connect ke database ya. Karena itu dua aplikasi yang terpisah kan ya. Database dia jalan sendiri, PHP sendiri. Bagaimana dia bisa berkomunikasi? Dia butuh driver. Jadi langkah-langkahnya apa untuk koneksi basis data? Jadi yang pertama adalah kita buat koneksinya dulu ya. Untuk koneksi berarti kita harus menentukan username, password, nama database, kemudian DSN dan lain-lain mungkin ya. Setelah koneksinya terhubung, kemudian kita bisa membuat query ya. Query ini supaya aman kita menggunakan prepared statement ya. Jadi sebelum dieksekusi kita format dulu dia supaya menghindari terjadinya SQL injection ya. Seperti yang di modul kemarin kan ada contohnya ya. Bagaimana kita bisa nginjek script SQL yang berbahaya ya. Jadi kita bisa ngedrop table ya. Kita bisa mengubah data atau yang lain-lain. Supaya tidak terjadi kita menggunakan prepare statement. Kemudian setelah itu kita eksekusi query-nya. Setelah kita eksekusi kita ambil hasilnya ya. Ini proses ini akan berulang-ulang ya. Bikin query, eksekusi, ambil hasil ya. Berulang-ulang. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa kita tutup koneksinya ya. Jadi disarankan untuk menutup koneksi ini untuk menghindari terjadinya koneksi yang nganggur ya. Karena dikhawatirkan kalau ada koneksi yang nganggur, dia memakan resource yang sia-sia. Jadi secara umum proses koneksinya seperti ini. Kemudian kemarin ada operasi CRUD gitu ya. CRUD. Nah, ini kaitannya dengan MVC ya. Jadi CRUD itu kan create, update, delete ya. Suatu proses bisnis sebenarnya dia ya. Jadi operasi CRUD itu ingin kita atur ya supaya dia lebih terstruktur dan rapi gitu ya. Salah satunya kita bisa menggunakan pattern namanya model view controller ya. Kita lihat di sini motivasinya apa di sini dia. Motivasinya adalah memisahkan antara business logic dengan presentation ya. Jadi ada dua komponen dalam program itu. Yang satu adalah business logic, yang satunya adalah presentation ya. Jadi misalnya kemarin ada aplikasi pendaftaran peserta rapid test ya.
maka bisnis logiknya apa saja. Jadi kalau peserta rapid test, bisnis logiknya adalah ya tambah peserta, kemudian hapus peserta, kemudian lihat peserta misalnya ya, kemudian lihat daftar peserta. Ini adalah bisnis logik yang ada di aplikasi peserta rapid test. Kalau aplikasinya aplikasi SIAM misalnya, Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, bisnis logiknya apa kira-kira? Mungkin berkaitan dengan KHS ya. Kalau KHS berarti bisa batal tambah, bakal tambah. KHS berarti lihat IPK ya, IP, kemudian IPK, semester, dan lain-lain ya. Kalau KRS ada batal tambah, ada mengisi KRS ya, memprogram ya. Kemudian ada lagi presensi. Ini adalah bisnis logik yang ada pada aplikasi SIAM misalnya ya. Jadi itu adalah bisnis logik. Kemudian presentation itu adalah tampilan ya. Bagaimana dia ditampilkan, layoutnya, warnanya apa, kemudian apakah dalam bentuk tabel atau bentuk yang lain ya. Itu dia presentation. Jadi intinya dalam hampir semua aplikasi web itu ya itu ada bisnis logik dan ada tampilan ya. Dan ini kita pisahkan ya. Jadi kenapa dipisahkan? Berarti ada sesuatu di situ ya. Kalau digabungkan pasti ada sesuatu yang jelek ya. Kalau kita gabungkan antara bisnis logik dan presentation, kita campur ya. Misalkan ini ada bisnis logik dan presentation, kita campur dalam satu file ya. Kita lebur ya. B dan P. Ini yang kita hindari, yang dihindari ya. Yang diharapkan adalah ada bisnis proses, ada presentation yang terpisah. Ini yang dianjurkan. Jadi ada apa sebenarnya di balik semua itu ya? Kalau kita campur, akibatnya apa di sini? Semacam kita makan bubur dicampur gitu ya. Kita sulit memisahkan ya, mana buburnya, mana lauknya gitu kan ya. Kalau kode itu dia biasanya dianalogikan dengan spaghetti ya. Jadi kalau dia seperti ini, dia dianggap sebagai spaghetti code ya. Jadi ketika ada error, itu memperbaikinya sulit sekali ya, memperbaiki kode yang bercampur itu. Diperbaiki di satu sisi, muncul error di tempat yang lain, dan seterusnya. Kita tambahkan fitur baru, muncul error ya. Kalau fiturnya dihilangkan, normal lagi. Itu terjadi kalau dicampur-campur gini, jadinya tidak rapi dan sulit di maintenance. Tapi kalau dipisah, ini lebih mudah dikelola ya. Dan aplikasi web itu biasanya dia sering berubah di bagian presentation-nya ya. Bisnisnya ini cenderung tetap ya. Ini cenderung statis ya. Dari tahun ke tahun, kalau saudara lihat websitenya Vilkom, itu ya gitu-gitu aja. Isinya pengumuman, berita, profil gitu ya. Tidak banyak berubah ya. Tapi yang berubah adalah tampilannya ya, layoutnya. Jadi dari beberapa tahun sekali pasti akan mengalami penyegaran ya, supaya lebih fresh, lebih menarik gitu kan ya. Tapi dari sisi kontennya, ya gitu-gitu aja. Jadi bisnis logic ini cenderung statis ya. Tapi kalau yang presentation itu cenderung dia dinamis ya, berubah-ubah. Jadi dengan memisahkan ini, ketika tampilannya berubah, berarti kita hanya perlu fokus di ini aja. Yang kita perhatikan hanya ini saja, presentation ya. Yang ini tidak kita hiraukan, tidak terlalu kita ubah ya. Jadi lebih mudah kita membagi pekerjaan gitu ya. Jadi intinya MVC itu memisahkan antara business logic dan presentation. Nah sekarang kita lihat, kalau kita MVC kita terapkan di object oriented ya. Object oriented itu kita berbicara tentang responsibility kan ya. Nah sekarang business logic itu responsibility-nya siapa dia? Presentation responsibility-nya siapa? Kita lihat di sini business logic responsibility-nya model ya. Jadi ada sekumpulan kelas yang namanya model, itu nanti dia responsibility-nya adalah business logic. Kemudian view, ini presentation logic ya. Jadi nanti dia akan dikelola oleh view. Kemudian karena
ada dua objek di sini ya, atau dua komponen, model dan view. Butuh penghubung ya. Di sini adalah controller ya. Jadi controller ini dia yang menghubungkan antara model dan view. Jadi gambarnya bisa saudara lihat di diagram yang kanan ya. Ini mengacu pada suatu framework ya. Tapi kalau kita sederhanakan, ini kita bisa mengabaikan ini dulu ya. Ini kita abaikan. Jadi kita akan mendapati ada klien di sini. Klien nanti akan dilayani oleh controller ya. Kemudian controller akan meminta bantuan kepada model dan kepada view ya. Jadi misalnya kita ingin menampilkan daftar peserta rapid test yang tadi ya, daftar peserta rapid test. Jadi klien minta daftar peserta rapid test, maka controller tidak bisa mendapatkan data itu. Dia harus minta tolong ke model ya. Jadi controller minta tolong ke model, tolong diambilkan daftar peserta rapid test. Kemudian model akan mengambil data di database ya, sehingga model memiliki kemampuan connect ke database ya. Setelah model mendapatkan data dari database, maka data itu akan dikirim ke controller ya. Jadi dia akan mengatakan, ini datanya yang saya ambil dari database dalam bentuk array ya. Jadi datanya masih dalam bentuk array. Data yang bentuk array tadi sudah diperoleh oleh controller, tidak mungkin langsung dikembalikan ke user ya, karena user tidak membaca array ya. User membaca halaman web ya. Jadi controller harus minta tolong lagi bagaimana mengubah array tadi menjadi HTML ya. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa melakukan adalah view ya. Jadi controller akan ngirim data array-nya tadi ke view, kemudian oleh view akan di-convert ke HTML. Nah, kemudian HTML-nya dikembalikan ke controller, oleh controller dikirim sebagai respon kepada klien ya. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu ya. Jadi yang posisi di tengah ini adalah controller, dia yang mengatur dari klien ke server ya. Jadi dia penghubung dengan klien, dia menerima request dan mengirim respon, kemudian dia juga memanggil dan menghubungkan antara model dan view ya. Jadi prinsip umumnya seperti itu ya untuk MVC ya. Kadang-kadang apa yang sering tertukar-tukar itu adalah terkait dengan business logic ya. Kalau business logic kadang-kadang dikatakan controller itu dia memegang business logic ya. Padahal bukan ya. Controller itu dia logic juga, tapi logic tentang application flow ya. Flow logicnya. Jadi alur dari aplikasi itu ditentukan oleh controller ya. Jadi misalkan dari halaman ini menuju ke halaman ini, ke halaman yang lain, itu yang menentukan controller. Tapi bagaimana memproses bisnis itu adalah model ya. Jadi kalau kita lihat di contoh yang kemarin, misalnya controller index ya. Jadi saudara lihat di struktur dokumennya ya. Itu kan ada folder model, ada folder view ya. Kemudian ada file yang di luar ya. Jadi file yang di luar folder itu adalah controller sebenarnya ini ya. Jadi index ini adalah controller. Kita lihat di sini dia isinya adalah alur ya. Jadi di sini ada if, ada pesan ya. Jika ada pesan, maka dia ngapain ya. Kemudian dia ada fungsi tampilkan halaman indeks ya. Jadi dia akan melakukan redirect ya. Atau dia akan mengambil dari view ya. Jadi tampilkan halaman indeks itu ada di sini ya. Jadi dia hanya bisa mengatur alurnya ya. Kalau tambah misalnya nih ya, tambah.php, ini dia juga merupakan controller ya. Jadi saudara bisa lihat if ada permintaan proses tambah ya. Jadi dia mendeteksi apakah ada permintaan proses tambah peserta. Apa itu permintaan proses tambah? Ini bisa dideteksi dari variabel post ini ya. Jadi ada permintaan proses tambah itu dideteksi dengan if iset $post email dan iset $post nama. Jika kita mendeteksi adanya dua variabel itu artinya user sedang mengirim form ya. User sedang mengirim form push ke server ya. Kalau ada itu berarti kita harus
menambahkan peserta baru, kemudian menyimpan ke database, kemudian kita memberikan feedback kepada pengguna bahwa peserta berhasil ditambah ya. Jadi kita alihkan kembali peserta usernya ya. Kita alihkan kembali usernya ke halaman utama ya. Jadi kita panggil fungsi kirim ke halaman utama. Jadi kirim ke halaman utama itu ada di sini. Peserta pesannya ya. Kita menggunakan header, kita redirect ya, location index.php, pesan sama dengan pesan ya. Jadi pesan ini peserta berhasil ditambah ini kita tuliskan sebagai get variable ya. Kalau ternyata tidak ada permintaan proses tambah, jadi kalau ini nilainya false ya, maka dia masuk ke else ya. Jadi kalau else berarti kita tampilkan formulir tambah peserta. Jadi kalau tampilkan formulir tambah peserta berarti dia akan memanggil view tambah peserta. Jadi controller dia hanya ya mengatur flow-nya ya, alur dari aplikasinya. Sedangkan kalau kita lihat model misalnya peserta di sini ya. Peserta ini dia model, jadi isinya adalah bisnis proses. Kalau pendaftaran peserta rapid test ya, dia ada tambah peserta, ada get peserta, ada menyimpan data, menghapus data, get all dan lain-lain ya. Ini terkait dengan proses bisnisnya. Itu model ya. Jadi ini contoh penerapan MVC yang sederhana, yang primitif ya. Kalau saudara menggunakan framework, itu mungkin jauh lebih mudah dan tidak sebanyak ini kodenya ya. Kalau framework lebih sederhana ya hasilnya dan lebih bagus ya. Ini hanya untuk ilustrasi bagaimana prinsip dasar ya. Jadi kalau menggunakan framework, saudara sudah tidak menggunakan require ini ya. Dia sudah otomatis melakukan require secara otomatis. Kemudian ada satu lagi ya, di sini ada konsep ORM ya, Object Relational Mapping ya. Jadi kalau saudara lihat di sini ada kelas peserta ya. Kelas peserta ini sebenarnya merupakan pemetaan dari tabel peserta. Jadi kalau kita lihat di database-nya, nah, di database ini ada tabel peserta ya, tabel peserta. Nah ini ya, tabel peserta. Maka itu adalah pencerminan dari kelas peserta ya. Jadi kita konekkan konsep dari database relasional ke konsep object oriented ya. Jadi kalau di sini ada tabel peserta, maka di sini ada kelas peserta. Kalau di sini ada kolom email, maka di sini ada atribut email ya. Di sini ada kolom nama, di sini ada atribut nama. Jadi tabel menjadi nama kelas, kolom menjadi atribut dari kelas. Kemudian kalau masing-masing baris ini, peserta 1, peserta 2, masing-masing baris dari tabel itu dia setara dengan instance dari kelas peserta ya. Jadi kalau peserta 1 itu artinya adalah instance dari peserta dengan email peserta1@mail.com dan nama peserta 1 ya. Jadi baris itu setara dengan instance-nya. Jadi itu prinsip dasar dari object relational mapping ya. Jadi ketika kita coding di PHP, kita tidak lagi berbicara dengan bahasa SQL ya, query ya, tidak. Jadi kalau saudara lihat antara peserta dengan index ya, dengan controller, dia berbicaranya tidak menggunakan bahasa SQL. Antara peserta dengan controller tambah, ini dia tidak ada berbicara SQL ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada sama sekali SQL-nya ya. SQL-nya sudah diabstraksi di sini semua. Di method add, di method get, kemudian di method save ya, delete, itu adalah bentuk abstraksi dari
masing-masing SQL yang kita desain ya. Jadi ketika nanti objeknya itu berkolaborasi atau berinteraksi dengan objek yang lain, ini sudah nggak ada lagi SQL-nya ya. Jadi dia berbicara secara object oriented, tidak campur antara domainnya SQL dan object oriented ya. Jadi itu adalah konsep ORM ya, yang sederhana ya. Jadi biasanya memang seperti itu untuk membuat web ya, menggunakan MVC dan menggunakan ORM ya. Jadi itu ya materi kita sampai di sini. Ini adalah materi untuk UTS. Jadi nanti UTS-nya akan saya umumkan lebih lanjut di E-Link atau di SIAM atau juga melalui koordinator kelas ya. Saya sekarang masih belum bisa menentukan apakah waktunya kapan dan soalnya seperti apa ya. Kemungkinan besar pilihan ganda biasanya ya. Tapi nanti teknisnya lebih jelasnya nanti akan saya upload di salah satu media tadi itu ya. Jadi materinya mulai dari arsitektur, pengantar PHP, HTML, CSS, sampai dengan formulir dan akses basis data. Ya, mungkin itu. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan mungkin bila ada yang ditanyakan. Ya, baik ya. Bila tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya mohon dinyalakan dulu kameranya ya untuk saya ambil screenshotnya. Ya baik, sudah saya ambil screenshotnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat mempersiapkan UTS ya. Jadi saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya.